Pada topik ke-10 ini kita akan mempelajari mengenai lingkaran. Apa saja yang akan kita pelajari di sini, yaitu tentang yang pertama adalah unsur-unsur lingkaran, yang kedua garis singgung lingkaran, dan yang ketiga mengenai keliling dan luas lingkaran. Yang pertama, unsur-unsur lingkaran. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari mengenai definisi terlebih dahulu. Sebuah lingkaran adalah himpunan semua titik yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik tertentu. Nah, titik ini disebut sebagai pusat lingkaran atau titik pusat lingkaran. Pusat lingkaran biasanya disimbolkan dengan huruf P. Lingkaran dengan pusat di titik P itu akan diberi nama lingkaran P. Jadi tergantung pada titik pusatnya. Kemudian disimbolkan dengan lingkaran P. Jarak antara pusat lingkaran dan setiap titik lingkaran disebut sebagai radius atau jari-jari lingkaran. Nah, sementara jari-jari lingkaran itu biasanya disimbolkan dengan R ya. Nah, pada gambar ini yang merupakan contoh jari-jari lingkaran merupakan AP atau disebut juga di sini adalah radius. Itulah mengapa jari-jari lingkaran itu disingkat dengan huruf R. Kemudian ini adalah lingkaran P karena titik pusatnya adalah titik P. Jadi bergantung pada titik pusatnya. Jadi jaraknya, radiusnya itu sama ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, lingkaran yang kongruen. Jika terdapat dua buah lingkaran dengan jari-jari yang kongruen, maka lingkaran tersebut disebut sebagai lingkaran yang kongruen. Sebagai contoh, berikut ini merupakan lingkaran O dan lingkaran P. Jika jari-jari pada lingkaran O dan P sama, maka dikatakan bahwa kedua lingkaran tersebut adalah lingkaran yang kongruen. Dapat kita lihat, maka OA di sini adalah kongruen dengan PX. Unsur-unsur lingkaran yang pertama adalah tali busur atau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah chord. Nah, ini disebut sebagai segmen garis yang titik-titik ujungnya terletak pada lingkaran. Diameter. Diameter adalah tali busur yang melewati pusat lingkaran. Ini merupakan contoh pada lingkaran, yaitu AB disebut sebagai diameter, di mana A dan B ini melewati titik pusat lingkaran O. Kemudian yang disebut sebagai chord di sini adalah PQ. Jadi tali busur itu adalah PQ-nya, ya, PQ di sini. Kemudian diameternya adalah AB. Masih tentang unsur-unsur lingkaran, yang selanjutnya adalah busur atau disebut juga arc. Ini adalah bagian yang melengkung pada lingkaran. Contoh pada gambar ini adalah busur EF. Ini dinyatakan dengan EF dengan tanda lengkung di atas huruf EF. Biasanya disebut sebagai busur EF. Nah, masalahnya di sini terdapat dua busur ya, yaitu apakah EF di sini atau EF yang besar. Jadi untuk membedakannya, maka kita bisa menyebutnya dengan busur minor arc ya, atau busur minor EF dan juga busur mayor. Kita bisa tambahkan satu titik di sini yaitu titik X atau EXF yang disebut sebagai busur mayornya atau busur yang besar. Masih tentang unsur-unsur lingkaran yang lebih lengkap lagi yaitu juring. Nah, untuk juring di sini adalah juring BOC yang berwarna hijau, ini yang disebut sebagai juring. Kemudian yang berwarna orange ini adalah tembereng. Kemudian untuk OA, OB, dan OC ini merupakan jari-jari. Nah, yang disebut sebagai diameter di sini adalah AB. Sementara AC yang merupakan berwarna biru ini merupakan busur AC. Nah, AC di sini yang melewati titik D ini merupakan tali busur. Sementara OD di sini merupakan apotema.
Definisi interior dan eksterior lingkaran. Interior lingkaran adalah himpunan semua titik yang jarak dari pusat lingkaran kurang dari panjang jari-jari lingkaran. Sementara eksterior lingkaran ini merupakan himpunan semua titik yang jarak dari pusat lingkaran lebih besar dari panjang jari-jari lingkaran. Yang merupakan interior lingkaran ini adalah yang berada pada dalam lingkaran, sementara exterior of circle-nya ada di sini ya. Jadi tadi interior lingkaran adalah himpunan semua titik yang jarak dari pusat lingkaran kurang dari panjang lingkarannya. Jadi ini kan kurang dari panjang lingkaran. Sementara eksterior lingkaran adalah semua himpunan semua titik yang jarak dari pusat lingkaran lebih panjang dari panjang jari-jari lingkarannya. Jadi R ini disebut sebagai eksterior lingkaran. Atau bisa juga disebut titik P di sini adalah interior dari lingkaran O. Kemudian Q itu berada pada lingkaran O ya karena tepat pada lingkaran O. Kemudian R di sini adalah eksterior dari lingkaran O-nya. Panjang busur lingkaran. Panjang busur lingkaran dinyatakan dalam satuan linear pengukuran seperti sentimeter. Namun, derajat juga dapat digunakan untuk mewakili ukuran busur. Derajat adalah unit pengukuran yang diperoleh dengan membagi satu putaran lengkap, yaitu lingkaran, menjadi 360 bagian yang sama, dan kemudian mengacu pada setiap bagian sebagai derajat. Sebuah lingkaran berisi 360 derajat, sehingga ukuran busur lingkaran harus beberapa bagian pecahan dari 360 derajat. Dalam hal ini, yang disebut sebagai panjang busur lingkaran ini dinyatakan dalam AB yang berwarna biru. Kemudian sudutnya adalah sudut ACB yaitu 57 derajat. Karena ukuran sebuah lingkaran adalah 360 derajat, ukuran setengah lingkaran adalah 180 derajat. Karena 360 derajat dibagi dengan 2. Busur yang ukuran derajatnya kurang dari 180 itu disebut sebagai busur minor. Jadi pada gambar ini yang merupakan busur minor adalah AOB. Sebuah busur mayor memiliki tingkat ukuran yang lebih besar dari 180, tetapi kurang dari 360. Jadi busur mayor itu dikatakan jika ukurannya lebih besar dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Oke, kita lanjutkan. What point is the center of the circle? Titik apa yang berada pada lingkaran itu? Ini latihan ya, berarti yang ada pada lingkaran ini adalah merupakan titik R. Which segments are chord? Segmen mana yang merupakan tali busur? Ada 3 di sini, yaitu segmen TP, kemudian PQ, dan QS. PQ, PT, dan QS. Diameter merupakan sebuah tali busur yang spesial yang melewati titik pusat pada lingkaran. Jadi diameter itu sebenarnya juga disebut sebagai tali busur, namun tali busur yang spesial karena melewati titik pusat lingkaran. Berarti diameter will be the longest chord in the circle. Jadi diameter itu merupakan tali busur yang paling panjang pada sebuah lingkaran. Nah, pada gambar ini, segmen mana yang merupakan radius atau radi, merupakan jari-jari, bisa kita lihat pada gambar, yaitu jari-jarinya adalah RQ dan RS. Dan juga RP di sini ya, ada 3 jari-jari.
Kalau misalkan RS-nya 6, maka panjang PQ berapa? Panjangnya adalah 12 tentunya. Jika PQ-nya 15, maka RQ-nya adalah 15 dibagi 2, yaitu 7,5. Contoh pembuktian pada sebuah lingkaran. Jika AB dan CD adalah diameter pada lingkaran O, buktikan bahwa AD kongruen dengan BC. Pada gambar ini kita melihat ada dua buah segitiga. Jadi kita bisa membuat rencana untuk membuktikan bahwa AD itu kongruen dengan BC. Kita bisa membuktikan terlebih dahulu bahwa segitiga AOD itu kongruen dengan segitiga BOC. Nah, ini adalah urutan-urutan pembuktiannya. Kita bisa menggunakan postulat umum yang ada pada segitiga kongruen. Jika kita lihat pada lingkaran ini atau dua segitiga ini, kita melihat beberapa kesamaan. Yang pertama dari jari-jarinya, kemudian dari sudutnya. Karena di sini AO, DO, CO, dan OB adalah jari-jari, sementara di sini ada AOD dan COB yang merupakan sudut yang saling bertolak belakang, maka kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya dua segitiga ini adalah saling kongruen. Nah, kita akan mengikuti yang sudah ada di sini. Yang pertama, karena AB dan CD adalah diameter dari segitiga O, ini kan diketahui ya, maka OA kongruen dengan OB. Ini merupakan sisi ya. Mengapa? Karena merupakan jari-jari, di mana panjang jari-jari pada sebuah lingkaran itu memiliki panjang yang sama. Lalu sudut AOD dan sudut COB atau BOC ini merupakan sudut yang saling bertolak belakang. Jadi bisa kita katakan bahwa sudut AOD itu kongruen dengan sudut BOC. Lalu OD dan OC ini juga kongruen. Alasannya sama seperti alasan nomor 2, yaitu jari-jarinya sama. Karena memenuhi postulat sisi sudut sisi, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga AOD kongruen dengan segitiga BOC. Karena postulat sisi sudut sisi. Karena AOD kongruen dengan BOC, maka kita bisa menyimpulkan bahwa AD juga kongruen dengan BC. Dengan alasan karena akibat kekongruenan. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Definisi sudut pusat. Ukuran busur lingkaran juga dapat berhubungan dengan sudut yang titik sudutnya adalah pusat lingkaran dan sisi-sisinya mengapit busur lingkaran. Pada gambar, sudut AOB disebut sebagai sudut pusat. Jadi AOB di sini sebagai sudut pusat. Busur kecil yang terletak di bagian dalam sudut ini didefinisikan memiliki ukuran yang sama dengan sudut pusatnya, yaitu sudut AOB. Sebagai contoh, ukuran sudut AOB di sini adalah 83. Maka bisa kita simpulkan bahwa busur AB ini merupakan 83 derajat juga. Jadi, sudut pusat adalah sudut di mana titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Definisi busur yang kongruen. Busur yang kongruen adalah busur dalam lingkaran yang sama atau pada lingkaran yang kongruen yang memiliki ukuran derajat yang sama. Dengan kata lain, kekongruenan sudut pusat menyebabkan kekongruenan busur dan busur yang kongruen memiliki sudut pusat yang kongruen. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa sudut AOB ini sama dengan busur AB, sudut XOY sama dengan busur XY. Jadi, jika sudut AOB kongruen dengan sudut XOY, maka kita bisa simpulkan juga bahwa busur AB itu kongruen dengan busur XY. Nah, jika pada gambar yang kedua, pada lingkaran kedua, jika PQ-nya, busur PQ kongruen dengan busur EF, yaitu 30 derajat, maka sudut POQ ini juga kongruen dengan sudut EOF.
Sekarang ke sudut keliling. Sudut keliling atau inscribed angle adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan sisi-sisinya adalah tali busur atau garis potong lingkaran. Yang disebut sebagai sudut keliling di sini adalah sudut ABC. Berapakah ukuran sudut keliling ABC? Yaitu sudut ABC. Jadi sudut keliling ABC itu berapa? Yaitu sudut ABC. Jadi yang ditanyakan adalah sudut ABC di sini. Ini besarnya berapa? Apakah sama dengan 50 derajat? Tentunya berbeda. Karena 50 derajat di sini ini merupakan perwakilan sudut untuk AOC. Ya, jadi di sini 50 derajat. Nah, besarnya berapa? Kita bisa cari tahu ya. Kalau di sini 50 derajat, berarti sisa di sudut di sini berapa? Karena dalam setengah lingkaran totalnya adalah 180 derajat. Berarti kita bisa cari besar sudut BOC. Sudut BOC adalah 180 derajat kita kurangi dengan sudut AOC. Jadi 180 derajat kurang dari 50 derajat sama dengan 130 derajat. Jadi di sini 130 derajat. Nah, karena besar OB itu sama panjang dengan OC karena merupakan jari-jari, maka kita bisa mengetahui besar sudut B dan C. Jadi kan 130 supaya jumlah dalam satu sudut segitiga itu 180 derajat, berarti masing-masing kan 25 ya. Di sini adalah 25 dan di sini 25 derajat. Itu. Karena kan dalam satu segitiga totalnya harus 180 derajat. Maka dari itu, besar sudut ABC kita ketahui adalah 25 derajat. Inilah sudut keliling sudut ABC ya. Tuh. Jadi tentu besar sudut AOC ini berbeda dengan sudut ABC. Tapi kalau kita perhatikan besarnya itu 25 derajat. Dan tadi kan AOC 50 derajat ya, berarti kita bisa lihat hubungan antara dua sudut tersebut ya. Hubungannya adalah menghasilkan teorema ukuran sudut keliling. Ukuran sudut keliling sama dengan setengah ukuran sudut pusat. Jadi tadi kan ada sudutnya di sini 50 derajat, lalu sudut ABC-nya adalah 25 derajat. Berarti sudut ABC itu adalah setengah dari sudut AOC. Maka kita bisa simpulkan di sini ya dengan teorema ukuran sudut keliling bahwa sudut ABC itu adalah sudut setengah dari sudut X. Contoh, tentukan nilai X. Jika nilai AC-nya di sini AC-nya 110 ya sudutnya, maka kita bisa ketahui sudut BC-nya adalah 70 derajat. Kan? Berarti sudut BAC-nya adalah setengah dari 70 derajat, berarti besarnya adalah 35 derajat. Ya, karena ACB adalah a semicircle ya, maka besar busur BC adalah 70 derajat. Jadi X-nya adalah setengah dari 70, yaitu 35. Kemudian jika sudut AOC 110, maka besar sudut X di sini adalah X derajat adalah 110 dibagi 2 ya, yaitu 50 derajat. Ya, betul. Lalu yang C, yang diketahui adalah sudut ABC-nya, maka sudut X-nya adalah X derajat adalah 2 kali 25 derajat, yaitu 50 derajat. Betul. Lalu yang terakhir, sedikit berbeda ya. Yang ditanyakan adalah sudut X-nya berapa. Diketahui sudut AOB-nya 70 derajat. Maka kita bisa mencari sudut X-nya, yaitu dengan cara ACB kan berarti busur ACB adalah 70 derajat. Maka
APB sama dengan 360 derajat dikurangi 70 derajat, yaitu 290 derajat. Nah, kita bisa cari tahu X-nya dengan cara setengah dari APB. Ya, karena setengah dari ya, masih menggunakan sifat sudut keliling ya, yaitu setengah dari 290 derajat. Jadi yang merupakan sudut keliling di sini adalah busur yang besar. Jadi X-nya adalah 145 derajat. Jadi konsepnya sama seperti soal pada ABC, tapi di sini yang ditanyakan adalah busur yang besar. Kalau soal ABC adalah busur yang kecil ya, atau busur minor. Kalau ini adalah busur mayor. Tuh. Soal selanjutnya, sebuah segitiga terletak di dalam lingkaran. Titik-titik sudut segitiga terletak pada lingkaran ya. Sedemikian sehingga sisi-sisinya membagi lingkaran menjadi busur yang memiliki rasio 2:3:7. Hitung besar sudut A, B, dan C. Nah, karena sudut ABC ini merupakan segitiga, maka kita bisa ketahui berapa nilai X-nya, yaitu dengan menjumlahkan busur AB, busur AC, dan busur BC. Jadi, total dari busur ini ya sebenarnya adalah 360 derajat, karena dalam satu lingkaran itu kan 360 derajat. Kita menggunakan busurnya ya, bukan segitiganya. Jadi, busur AB kan nilainya 2X. Sini ya. Kemudian busur AC adalah 3X dan busur BC yang besar merupakan 7X. Jadi 2X tambah 3X tambah 7X adalah 360 derajat. Maka X-nya adalah 30. Berarti nilai AB di sini 2X sama dengan 60 derajat. Kemudian busur AC di sini adalah 90 derajat karena 3X ya. Kemudian BC merupakan 7X sama dengan 210 derajat. Gitu. Jadi kalau kita lihat pada segitiga, sudut C kan berarti di sini ya. Sudut A di sini dan sudut B berada di sini. Berarti kalau mau melihat sudut B itu kan berarti sudut AC. Nah, ini adalah sudut B-nya. Kemudian sudut A di sini kan sebenarnya adalah sudut BC ya, besar sudut BC. Berarti ini sebenarnya sudut A-nya. Lalu sudut B, tadi sudut B adalah AC. Sudut C itu adalah sudut AB. Nah, ini adalah sudut C-nya. Itu jika pada segitiga ya. Oke, kita lanjutkan. Sudut keliling adalah sudut siku-siku. Sudut keliling adalah siku-siku jika dan hanya jika menghadap setengah lingkaran diameter. Jadi jika CB, jadi sudut A itu jika menghadap pada diameter, itu di sini CB, maka sudut kelilingnya adalah siku-siku. Nah, sekarang hubungan garis dan lingkaran. Sebuah garis mungkin tidak memotong lingkaran, seperti yang pertama ini ya, tidak memotong lingkaran. Tapi bisa juga memotong di satu titik, seperti ini, titiknya. Atau tangan line yang disebut sebagai tangan line. Kemudian bisa juga memotong di dua titik di sini. Jadi kalau memotong di dua titik ini disebut sebagai second line. Kalau memotong di satu titik disebut sebagai tangan line. Nah,
Mengenai garis singgung dan garis potong, di sini garis singgung atau tangan line adalah garis yang memotong lingkaran di tepat satu titik. Jadi titik potongnya tersebut disebut sebagai titik singgung. Lalu garis potong atau second line itu adalah garis yang memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Setiap garis potong ini mencakup tali busur lingkaran. Garis singgung lingkaran dan jari-jari yang melalui titik singgung saling tegak lurus. Jadi garis singgung lingkaran dan jari-jari yang melalui titik singgung itu akan saling tegak lurus. Seperti contoh di sini, yaitu pada lingkaran O, yaitu ada jari-jari ya yang melalui titik singgung, kemudian saling tegak lurus. Jadi J, K, L di sini yang tegak lurus. Lalu PA ini ya, berarti yang tegak lurus di sini adalah A terhadap B. Perhatikan gambar berikut. Jika AP 30 cm, lalu diameternya 32 cm, berarti panjang OP-nya berapa? OP yang akan kita cari, berarti untuk yang soal A, OP sama dengan akar kan tadi 32 diameternya, berarti AO itu jari-jarinya adalah 16 ya. Kemudian AP-nya kan 30. Nah, OP itu adalah sisi miringnya yang akan kita cari, berarti sama dengan AP kuadrat ditambah AO kuadrat. AP-nya adalah 30 kuadrat ditambah AO kuadrat 16 kuadrat ya. Berarti 900 ditambah dengan 16 kuadrat adalah 256. Lalu 900 ditambah 256 itu sama dengan akar 6, 5, 11 ya. Nah, akar 1156 itu sama dengan 34. Tuh, oh ya. Nah, ini yang jawaban A 34. Lalu yang B, di sini PO-nya 25, lalu AP-nya 24. AO-nya adalah 2x-5. Ya. Nah, kita akan cari AO-nya, berarti AO sama dengan akar PO kuadrat dikurangi AP kuadrat. PO kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi AP kuadrat 24 kuadrat. Kemudian kurang 5 kuadrat 625, 24 kuadrat adalah 576. Jadi akar 49 ya, sama dengan 7. Nah, tadi kan AO-nya adalah 2x min 5, dengan 7 berarti 2x sama dengan 12, x-nya adalah 16. Jadi kita dapat di sini x-nya adalah x-nya adalah 6 ya, karena 12 dibagi 6, berarti x-nya adalah 6. Tuh. 12 dibagi 2 itu 6. Oke, kita lanjutkan. If two tangen sections are drawn to a circle from the same exterior point, then they are congruent. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada AP dan BP, maka AP dan BP ini adalah kongruen. Tentukan nilai dari X. Untuk yang pertama, jika BA-nya 3, ED-nya 2, maka nilai X-nya adalah, karena BA sama dengan AC dan ED sama dengan CD, maka kita bisa mengetahui nilai X-nya ya. Begini ya. Jadi di sini kan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Lalu yang B juga sama. Yang di sini ditanyakan adalah X-nya berapa. Ketahui JK-nya 9, lalu KL-nya 2 dengan 6, berarti 2 dengan 4 berarti 6 ya. Berarti X-nya adalah, kita bisa cari tahu dengan KR sama dengan KS sama dengan 2 ya. Ini kan sama ya. Lalu JR dengan JT itu juga sama. Kemudian
SL dengan TL itu juga sama. Jadi X-nya adalah sini RK kan 2, berarti di sini 7. Itu JT-nya 7. SL-nya 4, berarti TL-nya atau LT-nya berarti 4. Kalau begitu X-nya adalah 11. Betul ya jawabannya sama. Tentukan nilai dari X dan Y. Nah, karena JP, KP, dan LP sama, maka kita bisa cari nilai X dan Y-nya dengan cara PK sama dengan PJ, PK sama dengan PL. Maka kalau begitu PJ itu sama dengan PL. Jadi 2X min 7 sama dengan X plus 3. Lalu 2X sama dengan X tambah 10 ya. Kita pindah ke ruas kanan. Jadi X-nya adalah 10. Lalu kalau begitu maka PL-nya adalah X tambah 3 sama dengan 13. Kita ganti X-nya dengan 10 ya. Berarti Y-nya adalah 13 karena Y-nya adalah PK dan PL. Gitu. Tentukan panjang tali busur BC pada gambar berikut. BC, berarti BC itu kan di sini ya. Berapa panjangnya? Nah, kita bisa mencari OA-nya terlebih dahulu ya. Berarti OA sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti 64 ya. 64 ditambah 30. Nah, ya. 36. Berarti akar 100 sama dengan 10. Berarti di sini 10 ya. 10. Nah, OA kan sisi miring ya. OA adalah sisi miring. Berarti kita bisa mengetahui ini misalkan di sini adalah D, berarti kan OD kan 6 juga. DA-nya adalah 4. Nah, kita perlu mencari tahu nilai dari misalkan di sini E ya. BE dan pada akhirnya nanti kita akan ketahui nilai BC-nya. Luas ABO kan berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah OB dan tingginya adalah AB ya. 8 cm berarti setengah kali 6 kali 8. Berarti ini kan tadi 10. 3 kali 8 24 cm kuadrat. Berarti ini kan sebenarnya layang-layang ya. Luas segi 4 OBAC itu kan layang-layang. Ini 2 kali segitiga, 2 kali luas segitiga ABO. Berarti 2 kali 24 sama dengan 48 cm kuadrat. Oke, nah sekarang luas OBAC itu sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Anggap saja BC itu adalah diagonal 1, lalu AO itu adalah diagonal 2. Nah, tadi kan luas segitiga OBAC itu adalah 48.
Berarti 48 diagonal satunya di sini yang akan kita cari kali diagonal 2-nya adalah 10 per 2. Kita coret saja di 24, berarti di 1 sama dengan 24 dibagi 10 sama dengan 0,4. Nah, inilah hasilnya. 2,4 cm ya. Tuh. Kita lanjutkan. Jadi jawaban yang benar adalah 2,4. Keliling dan luas lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Keliling yang di sini yang dimaksud adalah 2πr sama dengan PD. Nah, luas P itu adalah PR ya. Luas itu dari mana sebenarnya? Jadi dari satu lingkaran, kita potong-potong, kemudian kita bisa bentuk menjadi persegi panjang atau bisa juga jajar genjang. Nah, tingginya itu sebenarnya adalah merupakan jari-jari ya, kemudian panjangnya itu adalah PR. Maka di sini yang menjadi keliling lingkaran itu adalah 2πr. Kemudian luasnya adalah PR kuadrat ya. Nah, untuk panjang busur dan luas juring, panjang busurnya adalah alfa per 360 kali keliling lingkaran, yaitu alfa per 360 kali 2πr. Luas juring AOB sebenarnya adalah alfa dibagi 360 kali luas lingkaran ya, yaitu alfa per 360 kali PR kuadrat. Nah, sekarang soal aplikasi, hitung luas dan keliling dari gambar-gambar yang di hasil berikut. Nah, kalau kita lihat pada gambarnya sebenarnya adalah setengah lingkaran ya. Jadi kita bisa mengetahui keliling lingkarannya dengan cara sebenarnya kan di sini ya, keliling lingkaran satu lingkaran kan 2πr. Berarti kalau setengah lingkaran berarti kan sebenarnya PR, yaitu 22 per 7 kali jari-jarinya 14. Berarti 44. Lalu luas lingkarannya berarti kan setengah ya, setengah PR kuadrat. Karena kan luas setengah. Berarti setengah kali 14 kali Pi-nya 22 per 7. Jari-jarinya kuadrat ya. Sama dengan, ini kita bisa coret jadi 11. Kita coret jadi 1 ya. Atau sebenarnya bisa juga dibuat 14 kali 14 ya. Ini jadi 2 kali 22 kali 14. 22 kali 14 berarti 8822 308. Ya, betul ya, luasnya 308, kelilingnya 44. Lalu yang B ini sebenarnya kita mencari persegi panjang yang dikurangi satu lingkaran ya. Nah, kita cari luas persegi panjang dulu. Persegi panjang itu kan panjang kali lebar sama dengan 14 kali 28. Nah, 14 dikali 28 itu hasilnya adalah 392. Lalu luas lingkaran PR kuadrat. Ini kan diameternya 14, jadi jari-jarinya 7. 22 per 7 kali 7 kali 7 gitu ya. Berarti habis dari 22 kali 7. Hasilnya 154.
Jadi luas yang diarsir sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. 392 dikurangi 154. Hasilnya adalah 238 cm kuadrat. Gitu. Nah, untuk kelilingnya sebenarnya bisa juga kita cari, yaitu keliling pada persegi panjang kita kurangi keliling pada lingkaran ya. Nah, sekarang kita akan cari untuk keliling lingkaran. Sini ya. Untuk keliling lingkaran berarti kan keliling persegi panjang kita kurangi keliling satu lingkaran. Keliling persegi panjang kan panjang kali lebar dikurangi 2 pi r. Panjang kali lebar di sini kan 28. 2 ya, 2 kali panjang tambah lebar. Ini kan 28 tambah 14 kuari 2 kali pi-nya 22 per 7, jadi jadinya 7 ya, karena ini kan 14, jadi masing-masing kan 7. Nah, ini 2 kali 18, 8, biasanya 84 kurangi 44, hasilnya adalah 40. Jadi jawabannya adalah luasnya 238 benar dan kelilingnya 40. Ini. Gitu. Nah, kalau luas tembereng kita bisa mencarinya dengan luas tembereng sama dengan luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Jika diketahui panjang jari-jari lingkaran 10 cm, contoh ya, panjang AB sama dengan 16 cm dan sudut AOB-nya 100, maka luas daerah yang dihasil adalah, jadi kita cari luas juringnya dulu, yaitu 100 per 360 dikali 3,14 adalah pi-nya kali 10 kuadrat, yaitu jari-jari lingkaran. Kita kurangi luas segitiga AOB adalah setengah kali 16 kali 6. Lalu setengah, berarti 6 itu adalah tingginya ya di sini ya. Jadi tinggi atau OC-nya itu adalah 6. Ya, diketahui bahwa OC-nya itu 6. Kemudian kita bisa hitung, ternyata kita dapat 87,22 dikurangi 48, yaitu 39,22 cm. Gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.